Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aya Nufus dapat kembali hadir menemani Anda dalam program iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kami awali dari informasi 2 rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terbakar hingga meledak. Kuat dugaan ada indikasi bahwa salah satu rumah menimbun BBM subsidi. Detik-detik rumah terbakar hingga meledak terjadi di Desa Panggautan, Kecamatan Ratang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, terekam kamera warga. Rumah tersebut diketahui menjadi tempat penimbunan dan pengoplosan BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Kebakaran dipicu saat 2 pelaku mengoplos BBM sambil merokok. Percikan api dari rokok menyambar tumpukan drum berisikan BBM. Kebakaran juga menyebabkan 2 rumah warga di sebelahnya ludes terbakar. Petugas damkar dibantu warga berhasil memadamkan api setelah 2 jam. Meski terbukti 2 pelaku melakukan tindak pidana, namun hingga kini polisi belum tetapkan tersangka dan lakukan penahanan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke dalam jalan curam di Lembah Sereali, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 6 orang meninggal dan belasan lainnya terluka. Keluarga korban kecelakaan maut truk di Lembah Sereali menangis histeris di Rumah Sakit Elim Rantepau, Toraja Utara. Mereka terkejut atas peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa kerabat mereka secara tiba-tiba. Korban meninggal dari kecelakaan maut ini bertambah jadi 6 orang, terdiri dari 4 wanita dan 2 pria. Para korban sempat jalani perawatan, namun akhirnya meninggal karena luka cukup serius. Polisi telah lakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi sudah melaksanakan olah TKP sekaligus mencari saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Apakah disebabkan oleh human error atau ketidaklayakan kendaraan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu sore ketika truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke jalan curam di Lembah Sereali, Kecamatan Tikala. Rombongan tersebut diketahui baru pulang dari menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rindingalo. Diketahui truk mengangkut 20 orang penumpang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta Kota Bogor terkena lemparan batu hingga alami kerusakan di pintu dan jendela. Diketahui pemirsa, pelaku pelemparan adalah anak-anak yang sedang bermain di pinggir rel yang iseng melempar batu. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi pada Jumat sore. Saat kereta melintas, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. Setelah mendapat laporan, petugas pengamanan kami langsung melakukan penelusuran dan terduga pelaku berhasil ditangkap, seorang anak laki-laki. Selanjutnya kami serahkan ke kantor Polsek setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. 2 pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui 2 anak sedang bermain di pinggir rel dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tak bisa beroperasi selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI pun meminta kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tidak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama istrinya terlibat cekcok dengan seorang pedagang wanita di kawasan kuliner Maros, Sulawesi Selatan. Kenapa sifatku? Kenapa ini? Nah, kenapa sifatku? Kenapa sifatku? Kenapa sifatku? Tahu juga banyak kamu di sini. Kenapa sifatku? Itu sifat karena bilang kenapa bisa tidak ada uang, jelas-jelas Mas tadi bilang. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat oknum prajurit berseragam TNI Prada ANP cekcok dengan seorang pedagang wanita. Diduga dipicu masalah pekerjaan, oknum tersebut tampak emosional dan diduga melakukan tindakan kekerasan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 8 Juli 2025 ini telah dilaporkan ke Denpom dan Polres Maros. TNI menegaskan akan menindak tegas anggotanya dan mengimbau prajurit untuk menjunjung tinggi etika saat berinteraksi dengan masyarakat sipil. Sebelum itu, video yang itu belum dipencet HP-nya, belum sempat ke video. Cuman dia mau rampas itu HP. Saya kasih gini HP, terus kena dada saya, itu juga saya keberatan di situ. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Dari rekaman CCTV terbaru, seorang penjaga kos bolak-balik mengintip kamar korban dari celah pintu sambil berkomunikasi dengan orang lain melalui ponsel. Inilah video rekaman kamera pengawas indekos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video itu merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman indekos sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Berlarut-larutnya kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh 2 atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim juga akan memberi petunjuk teknis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang. Terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Misti Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak 2 personal Polda Nusa Tenggara Barat yang diduga terlibat pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Kapolri meminta pemirsa polisi yang terlibat kasus hukum agar diproses, dipecat, dan dipidanakan. Dari dulu kita tidak pernah berubah, konsisten terkait dengan anggota yang melanggar. Apabila terbukti, proses, pecat, pidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku.
sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Bapak? Ya, saya kira sama. Ya, sementara itu pemirsa, 2 anggota Polri yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan. Namun kuasa hukum Kompol Yogi Purusa mempertanyakan dasar penetapan status tersangka terhadap kliennya. Tim kuasa hukum Kompol Imade Yogi Purusa Utama, salah satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan, menyayangkan Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat yang hanya memaparkan penyebab kematian Brigadir Nur Hadi. Dari hasil otopsi tanpa mengungkap kronologi lengkap kejadian di Villa Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan saksi, Kompol Yogi Purusa disebut bahkan berusaha menyelamatkan Brigadir Nur Hadi yang ditemukan di dasar kolam. Tim pengacara juga mengaku belum mendapat penjelasan terkait posisi hukum kliennya dalam 2 pasal yang disangkakan, yaitu pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tentang kelalaian. Mengenai peristiwanya itu, kami juga ingin tahu peristiwanya seperti apa. Seperti tadi kami sampaikan bahwa klien kami telah berupaya menyelamatkan korban. Dan tadi sudah ditunjukkan korban masih saturasinya 42 dan dibawa ke klinik. Jadi pada waktu dibawa ke klinik itu posisi almarhum menurut dokter pada waktu itu masih hidup. Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menyatakan hasil otopsi mengungkap Brigadir Nur Hadi mengalami kekerasan fisik dan tanda-tanda pencekikan sebelum tenggelam di kolam. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi iNews melaporkan. Ya, fakta-fakta baru terungkap pemirsa dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan.